Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kemarin ya, Pak Kun ya. Mereka ini baik di lapangan walaupun di medsosnya ngangeni kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Channel yang selalu senantiasa konsisten membahas tentang seputar olahraga. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat kami umat muslim begitu, tanpa terkecuali, dan semoga momentum bulan puasa ini betul-betul kita jadikan sebagai langkah awal yang baik untuk selalu bertakwa dan menjalin hubungan baik dengan Allah maupun sahabat-sahabat yang ada di luar sana tentunya begitu. Nah, kali ini teman-teman saya tidak membahas tentang taksi online yang seperti biasanya yang saya lakukan, karena memang beberapa hari ini tidak fokus ke sana begitu ya teman-teman ya. Tapi insya Allah berikutnya kita akan kembali membahas tentang fenomena dunia taksi online seperti apa hiruk pikuknya begitu teman-teman. Yang kedua adalah dua hal yang akhir-akhir ini cukup disorot oleh seluruh bangsa Indonesia. Boleh dikatakan di media manapun itu sangat konsen terhadap pemberitaan ini. Yang pertama adalah tadi malam kita sudah menyaksikan pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia begitu. Di mana Indonesia sangat beruntung teman-teman, dia berhasil memetik satu kemenangan yang mana mengantarkan Indonesia sendiri untuk berpeluang maju ke babak berikutnya, karena untuk kemenangan ini adalah kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu dan tentu dramatis kalau misalnya teman-teman menonton pertandingannya tadi malam. Seperti kalau saya merah hari ini menggambarkan saya adalah pendukung fanatik timnas Indonesia, merah membara begitu. Ya, kemenangan tadi malam itu sangat dramatis menurut saya, karena tentu mestinya Indonesia kalau dilihat kualitas pemain yang dinaturalisasi begitu, itu mestinya Indonesia tidak hanya bisa menang satu gol begitu teman. Indonesia masih cukup kesulitan mendobrak pertahanan Vietnam. Meskipun pada akhirnya hanya bisa menang 1-0, itu sudah merupakan sebuah hadiah yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia begitu. Dan yang sangat menarik teman-teman, pemainnya sangat luar biasa dan wajar kemudian Sintayong membawanya ke Indonesia begitu. Ini pemain yang luar biasa teman-teman, karena memang beliau ini juga adalah pemain inti di timnya yang sekarang ini juga sedang promosi untuk ke Liga Serie A Italia begitu. Luar biasa, dia punya visi permainan yang baik, antisipasi bola yang baik, kemudian ketenangan itu cukup luar biasa, dan Indonesia beruntung
punya pemain yang sekaliber J Access begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah juga saya selamat ingin saya ucapkan kepada tim bulu tangkis putra Indonesia, di mana di turnamen tertua di bulu tangkis ini adalah All England begitu. Kemarin kita berhasil meraih juga medali emas, dan ini adalah kali kedua sejak 30 tahun yang lalu begitu, pada saat Haryanto Arbi dan RDB Wiranata begitu, mereka juga melaju ke final secara bersama-sama begitu, dan membutuhkan waktu 30 tahun karena 30 tahun yang lalu Haryanto Arbi dan RDB Wiranata begitu juga berhasil bersama-sama melaju ke final All England begitu. Dan meskipun pada akhirnya Haryanto Arbi berhasil mengalahkan RDB Wiranata dengan skor 15-12 dan 17-14 kala itu begitu. Dan hari ini beberapa minggu yang lalu Ginting dan Jojo juga bersama-sama melaju ke final, dan itu cukup membanggakan kita sebagai insan olahraga, pecinta bulu tangkis dan tadi pecinta olahraga teman-teman. Kita sudah cukup berbangga begitu. Kita punya generasi-generasi muda yang terus mencetak prestasi. Sedikit ingin memberikan informasi, kemarin itu Jojo berhasil menundukkan Ginting dengan skor 21-15 dan 21-14 kawan-kawan. Oke, teman-teman, masih berkaitan dengan dunia olahraga. Beberapa hari yang lalu juga saya atau kami bersama dengan teman-teman berhasil mewawancarai pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Beliau adalah Bapak Nanang Haryawan begitu teman-teman. Beliau ini adalah sosok yang juga konsen di dunia olahraga, tepatnya bulu tangkis begitu, karena di sela-sela kegiatan atau aktivitasnya yang sibuk di dunia pendidikan, Kabid Tendik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ini juga sedikit berhasil kami wawancarai kemarin, mengatakan bahwa mestinya generasi muda Indonesia terus berjuang, terus berprestasi dari berbagai macam cabang olahraga begitu. Entahlah itu bulu tangkisnya, entahlah itu volinya, entahlah itu sepak bolanya. Perlu saya informasikan teman-teman bahwa Pak Nanang ini sebelum menjabat sebagai Kabid Tendik Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, beliau pernah menjabat juga sebagai bendahara di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, teman-teman. Bisa Anda bayangkan betapa sangat sibuknya beliau, tetapi kemudian beliau masih terus berolahraga begitu, dan itu luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, pejabat yang berhasil saya ajak berkomunikasi, berbincang-bincang begitu adalah pejabat dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik juga, teman-teman. Beliau Bapak Subhan. Beliau adalah orang nomor 2 di Dinas Perdagangan Kabupaten Gresik. Pak Subekani ini juga adalah sosok yang selalu menjadi contoh yang baik juga, yang patut ditiru oleh semua orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwasanya masih ada orang-orang yang di masa yang waktunya sudah tidak bisa berprestasi, tapi mereka terus memberikan contoh yang baik, teman-teman, kepada semua warga yang ada di Gresik khususnya begitu. Pak Subekan
ini adalah pejabat yang sudah melalang buana di berbagai jabatan di Kabupaten Gresik, mulai dari Kepala Bidang Dinas Perizinan, begitu teman-teman. Kemudian menjadi camat di Tambak Bawean juga pernah. Kemudian kembali lagi ke Gresik begitu. Dan teman-teman, saya tidak ingin panjang lebar, saksikan bagaimana kami mewawancarai dua pejabat teras di Kabupaten Gresik ini. Ini dia. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Dan kalau saya sendiri secara pribadi, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita sudah berada di badminton arena, tepatnya di kawasan industri Gresik begitu. Kali ini kita kedatangan PB saudara kita dari Blitar, tepatnya di daerah mana Bapak? Blitar, Kota Bung Karno. Blitar, Kota Bung Karno begitu, berkunjung ke PB Bhinneka, basecamp kita di Gresik ini. Minggu yang lalu kita pernah berkunjung ke Blitar sana, dan ini adalah balasan dari beliau. Di samping saya sudah bersama dengan Bapak Gunawan. Beliau ini adalah ketua tim dari PB 2 Putri Blitar. Kemudian di sebelah kanan saya sudah ada Pak Nanang. Beliau ini adalah ketua tim PB Bhinneka begitu. Dan kali ini kami akan bertanya-tanya teman-teman dengan kedua ketua ini. Jadi saya mulai dari Bapak Gunawan. Pak Gunawan, saya ingin tahu kemarin Bapak berangkat dari Blitar jam berapa Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari saya mewakili dari PB 2 Putri Kota Blitar, Kota Bung Karno, kota kecil tapi sejuk. Alhamdulillah saya tadi bersama rombongan berangkat satu elep sejumlah 18 orang. Itu berangkat dari Kota Blitar itu jam 3.30 pagi. Terus istirahat di pertengahan jalan, sholat subuh. Terus dilanjutkan perjalanan lagi ke Kota Gresik, kota yang sangat indah ini. Nyampe di Gresik kurang lebih jam, keadaan selamat, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, terima kasih. Pak Nanang, kemarin sahabat kita dari Blitar kita semua sudah berkunjung ke Blitar begitu. Dan kali ini adalah giliran beliau yang datang untuk berkunjung ke kota kita, tepatnya Kota Gresik. Saya ingin Pak Nanang sedikit memberikan satu atau dua kata pembuka untuk keberadaan teman-teman kita dari PB 2 Putri Blitar ini. Silakan Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rekan-rekan dari tim 2 Putri Ya. yang dikomandani Pak Gunawan beserta rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak atas kunjungannya atau bahasanya balas Ya. kunjungan ke Gresik. Kemarin teman-teman PB Bhinneka kita berangkat ke sana 2 minggu kemarin ya Pak Gun ya. 2 minggu kemarin kita di sana. Di sana ada yang berangkat pagi dan alhamdulillah kita bisa bertemu saudara di sana dengan teman-teman 2 Putri dari Blitar. Dan di sini alhamdulillah pagi ini, hari Minggu ini, yaitu di basecamp KIG. Tapi ini bukan basecamp PB Bhinneka, Pak Gun. Jadi kita ini karena di basecamp kita itu satu lapangan, karena teman-teman dari PB 2 Putri ini cukup banyak, waktunya juga perjalanannya hampir 4 jam ya Pak Gun ya. Ya alhamdulillah bersyukur diberikan kesehatan bisa nyampe di sini dengan selamat. Mudah-mudahan nanti pulang diberi lancar dan selamat sampai di tempat. Jadi sini Pak Gun, PB Bhinneka, terima kasih banyak bisa rawuh ke Gresik dan teman-teman
sangat berterima kasih banyak atas kunjungannya ke Gresik ini, yang kota yang cukup panas, beda kalau dengan di Blitar. Di sini cukup panas, cukup panas. Jadi nggak main aja panas maju di sini. Jadi terima kasih banyak teman-teman Bhinneka, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, olahraga ini membawa teman-teman yang muda-muda untuk bersemangat berolahraga. Kalau kita itu olahraga nomor 1 sehat. Teman-teman sangat terima kasih banyak, dan ini Bhinneka ini dapat sparring sudah 7 kali ini, Pak Gun. Ke Malang, ke Blitar, ke Surabaya, ke Gresik sendiri, dan besok lagi teman-teman akan sparring ke Menganti. Tadi diajak teman-teman ke Menganti lagi ke Gresik. Jadi bersyukur dengan atas rawuhnya jenengan, komandannya Pak Gun, atas 2 putri ini. Mohon maaf kalau ada kurang penyambutannya teman-teman maupun yang lain. Teman-teman saya atas nama ketua tim, mohon maaf mungkin ada kekurangannya. Oke, Pak Gunawan, saya melihat bahwa Anda semangat untuk berolahraga dari Blitar itu luar biasa, karena tentu butuh effort ya Pak ya. Kita berangkat jam 2, dari sana jam 3 ya. Jam 3 berangkat dari sana. Nah, saya ingin sedikit Pak Gunawan memberikan gambaran bagaimana hal ini Pak Gunawan bisa mengkoordinasikan kerjasama ini sehingga kemudian teman-teman kompak bisa datang bersama-sama pada saat ini. Silakan Pak Gunawan. Oke, terima kasih. Jadi saya mengompakkan saudara-saudara saya PB2 Putri itu tidak sulit. Saya cuma menggambarkan aja, jangan takut kehilangan rupiah cuma 50.000. Ya, jangan takut kehilangan uang 50.000 untuk BBM. Ya. Apa itu? Kalau sampai takut kehilangan uang 50.000 ibaratnya, ya, nanti kesehatan itu akan hilang. Tapi kalau cuma kehilangan uang 50.000 untuk olahraga, ya, semangat untuk olahraga, insya Allah sehat itu akan bertempat di tubuh kita, dan nanti insya Allah ke depan itu apa saja akan yang kita minta, kita harapkan akan terkabulkan. Yang jelas kalau badan sehat, yang jelas apapun yang kita inginkan pasti dipenuhi atau pasti kita bisa raih gitu. Oke, luar biasa. Saya ingin Pak Nanang juga memberikan gambaran. Pertanyaan yang sama buat Pak Nanang. Bagaimana Pak Nanang kemudian mengkoordinasikan hal ini kepada semua teman-teman Bhinneka sehingga kemudian pada saat ini juga mereka datang semua kompak Pak Nanang. Silakan Pak Nanang sedikit memberikan gambaran. Silakan. Ya, terima kasih atas ini kedatangannya dari timnya Pak Gun, 2 putri ini. Teman-teman itu atas kebersamaannya, ya, kebersatuannya itu luar biasa teman-teman dari Bhinneka Pak Gun. Jadi teman-teman ini dengan sering sparring ini dengan dari Blitar, dari Surabaya, Malang, teman-teman kompak semuanya. Tidak ada ya Pak, karena apa? Kompak itu intinya kalau kita sehat, insya Allah semuanya akan kompak. Nah, semuanya akan kompak. Jadi seperti itu. Kekompakan itu adalah nomor 1 dan sehat. Teman-teman itu biarpun tidak muda, umurnya ada yang di atas 60, tapi semangatnya tidak kalah dengan anak muda yang luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Nanang. Sebentar, saya mau ke Pak Gunawan kembali. Pak Gunawan, saya tahu olahraga bulu tangkis di Blitar juga adalah olahraga yang paling diminati setelah sepak bola. Saya yakin seperti itu. Nah, saya ingin Pak Gunawan sedikit apa yang kita lakukan pada saat ini itu bisa memberikan edukasi, memberikan contoh kepada adik-adik kita mungkin yang ingin berprestasi, terutama di sektor bulu tangkis ini, Pak. Blitar dan Gresik itu tentu memiliki prestasi yang sama kurang lebih di sektor bulu tangkis. Saya ingin Anda sedikit memberikan sedikit masukan mungkin ke teman-teman atau generasi muda, Pak. Silakan begitu. Terima kasih Mas. Tentang kita
memberi motivasi atau semangat kepada generasi muda, itu memang tugas kita bersama sebagai yang senior. Itu kita harus peduli dan harus bisa menggugah anak-anak kita yang remaja atau adik-adik kita yang remaja. Ya, intinya kita harus memberi wawasan yang jauh-jauh ya, yang jauh, ibaratnya kesehatan itu nomor satu. Dan yang kedua, kalau kita bina anak-anak itu ke arah ke olahraga, insya Allah pengaruh yang luar itu yang polanya jelek-jelek itu sangat berkurang sekali. Di tempat saya itu sangat berkurang kali. Dengan kita arahkan ke olahraga setelah capek, waktu ibadah, waktunya olahraga. Tapi untuk kegiatan olahraga bulu tangkis bisa terlaksana, bisa. Blitar pun yang muda-muda sangat banyak yang berprestasi, Mas. Banyak sekali yang berprestasi dengan adanya yang senior ini, memberi semangat, memberi motivasi, memberi arahan. Jadi kuncinya kita harus jangan henti-henti memberi arahan, memberi semangat, memberi support kepada anak-anak agar tidak kena pengaruh yang tidak baik, terutama sekarang itu HP. Kalau anak muda itu kalau cenderung banyak nganggurnya, tapi larinya ke itu HP. Tapi kalau kita arahkan ke olahraga, terutama bulu tangkis, anak-anak itu bisa gembira, riang ceria, dan bisa meraih cita-cita dan bisa di event-event nasional. Terima kasih itu. Luar biasa. Pertanyaan saya yang sama buat Pak Nanang. Pak Nanang, untuk generasi muda kita yang ada di Gresik ini, tentu apa yang kita lakukan ini menjadi contoh yang baik. Begitu. Saya yakin seperti itu. Semoga video ini juga nanti ditonton oleh mereka. Nah, saya ingin Pak Nanang memberikan sedikit motivasi untuk generasi muda supaya yang masih ingin berprestasi silakan berprestasi, lalu kemudian yang hanya sekedar ingin mendapatkan kesehatan, ya silakan mendapatkan kesehatan. Berikan satu komentar atau dua kata untuk mereka. Jadi gini, untuk anak-anak muda atau anak-anak yang berprestasi, sekali lagi sehat itu yang utama, yang penting, dan untuk mencapai prestasi yaitu harus dimulai dari kecil. Jadi kita ingin sehat, kita ingin prestasi, terus ayo membangun generasi yang ke depan. Anak-anak muda harus meraih prestasi yang lebih baik. Terutama di Kabupaten Gresik itu banyak prestasi, yaitu banyak cabang-cabang olahraga, banyak bibit anak-anak yang prestasi, terutama di kalangan anak muda, di sekolah maupun di pembinaan PBSI, itu luar biasa. Dan ini contoh yang ada di Dua Putri maupun Bhinneka, itu membawa contoh untuk generasi ke depan. Oke, luar biasa, keren, luar biasa. Sebelum kita menyudahi perbincangan kita, saya ingin Pak Gunawan memberikan semacam tanggapan. Kita sudah memberikan tempat yang menurut kami ini sudah luar biasa. Itu menurut kami Bapak ya, karena kami sudah berusaha untuk mencari tempat yang baik untuk menjamu bapak-bapak ini. Tapi ya kalaupun kemudian hasilnya ini adalah yang terbaik menurut kami, saya berharap Bapak juga ini merupakan hal yang terbaik begitu. Saya ingin Bapak mengomentari hal itu bagaimana Pak? Terima kasih untuk sambutan atau kata-kata, mohon maaf bukan yang terakhir, tapi mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Yang jelas kami tadi kurang lebih jam 8:30 sudah sampai di sini, masuk di sini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada PB Bhinneka yang sudah menyambut kami beserta rombongan sangat baik, ya sangat baik. Saya sangat terharu karena sudah disambut, belum turun aja di mobil sudah disambut. Saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan tadi juga ini sudah main bulu tangkis persahabatan, alhamdulillah ramah-ramah juga. Saya kira sudah imbang permainannya, imbang, ada yang kalah, ada yang menang. Itu bukan yang nomor satu, yang intinya yaitu mencari saudara itu. Dan selanjutnya di Kota Gresik ini kota yang indah, saya kira indah, panas, tapi mudah-mudahan hatinya adem. Cuaca panas, tapi mudah-mudahan hatinya adem semua. Dan sehat-sehat semua, riang-riang semua. Mudah-mudahan kita semua dengan melaksanakan persahabatan ini, kita tambah
ceria, umur kita tambah panjang dan tambah sehat, barokah. Terima kasih. Dan selanjutnya nanti saya akan kembali bersama rekan-rekan. Saya mohon pamit apabila ada rekan-rekan saya semuanya ada yang kurang pas atau tidak sopan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya minta doa sekali lagi, mudah-mudahan saya nanti pulang sampai ke Blitar dari rumah masing-masing selama tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih sekali, terima kasih semuanya kepada PB Bhinneka yang ada di Gresik ini. Terima kasih, terima kasih. Salam olahraga. Satu kata penutup untuk ini, Pak Nanang silakan. Ya, terima kasih teman-teman dari Dua Putri, Pak Gun sebagai ketua tim dari PB Dua Putri. Saya pribadi maupun teman-teman dari PB Bhinneka sangat terima kasih banyak atas rawuh jenengan dari PB Dua Putri dengan perjalanan sangat jauh melelahkan di sini. Mohon maaf, mungkin ada yang kurang, mungkin lapangannya kurang baik maupun secara untuk makanannya, mungkin jamuannya ada yang kurang. Mohon maaf. Jadi kita sebagai ketua tim PB Bhinneka, saya bukan banyak-banyak terima kasih atas kedatangannya, dan mudah-mudahan ini adalah untuk tambah saudara teman. Bukan kita mencari olahraga itu kemenangan, tapi mencari kesehatan supaya kita banyak teman, banyak saudara, panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberi panjang umur semuanya. Dua Putri, PB Bhinneka, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Dan itu atas pribadi saya dan teman-teman PB Bhinneka, mohon maaf sekali lagi. Dan nanti dari Dua Putri kalau mau pulang, mudah-mudahan sampai di tempat selamat semuanya. Dan kita diberi sehat, nomor satu itu sehat, Pak. Kalau kita diberi kesehatan, insya Allah dan panjang umur kita bisa bertemu lagi. Oke, siap. Ya, itu dari saya. Ya, Pak Gun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian kawan. Tadi saya sudah berbincang dengan ketua tim dari Dua Putri Pak Gunawan dan dari PB Bhinneka Bapak Nanang. Ada yang mau saya simpulkan di sini teman-teman, bahwasanya tadi dikatakan oleh Pak Gunawan bahwa jangan pernah takut kehilangan rupiah demi untuk sebuah kesehatan. Lalu kemudian Pak Nanang juga mengatakan di sini bahwasanya kesehatan itu jauh lebih penting daripada segalanya. Oleh karena itu, terima kasih teman-teman sudah bersama kami di sini, dan selamat untuk PB Dua Putri dan selamat untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan kita, semoga generasi muda di luar sana kita bisa memberikan contoh yang baik. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu. Selamat dulu. Terima kasih banyak, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Subekan. Bapak Subekan ini adalah salah satu orang yang juga aktif olahraga, teman-teman. Bahkan beliau ini bermain di mana? Pernah bermain di Kecamatan Tambak, karena memang beliau waktu itu bertugas di Kecamatan Tambak sebagai camat begitu. Kemudian kembali lagi ke Gresik dan bergabung bersama PB Bhinneka. Kenapa kemudian saya mencoba untuk sedikit mewawancarai beliau? Karena beliau adalah orang-orang yang sedikit konsen ya, melihat perkembangan olahraga di Gresik ini, terutama di sektor bulu tangkis. Nah, kali ini saya sudah bertemu dengan beliau dan saya ingin menanyakan sesuatu. Pak Subekan, kita tahu bahwa Gresik ini banyak sekali talenta-talenta yang sekarang ini ingin mencoba untuk mengharumkan nama di Gresik, di daerah maupun di nasional. Saya sedikit ingin Bapak Subekan memberikan gambaran bagaimana
perbulu tangkisan di Gresik ini secara umum begitu. Ya, terima kasih. Jadi kalau Gresik yang namanya Kabupaten Gresik ini perbulu tangkisan ini menjadi salah satu olahraga yang sangat favorit ya di samping beberapa olahraga yang lain. Setelah olahraga sepak bola ya. Bola ya, bisa dikatakan nomor 2 lah. Nomor 2, betul sekali. Itu bisa kita lihat dari dukungan satu animo masyarakat memang luar biasa. Kemudian di Gresik kita ketahui bersama kalau di Gresik itu juga ada perusahaan-perusahaan yang konsen terhadap bulu tangkis, memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, standarisasi nasional bahkan internasional seperti Petro, semen, dan di samping itu sarana prasarana olahraga di Kabupaten Gresik itu yang diinisiasi oleh swasta itu juga ya, cukup banyak dan semuanya hampir sold out Pak Bio. Ya. Jadi setiap lapangan yang disewakan itu semua satu minggu itu full out kecuali kalau weekday di hari Senin dan kalau malam weekday itu sudah penuh semua rata-rata. Bahkan di hari ini kita menerima kunjungan dari PB Dua Putri Blitar ini kemarin cari lokasi untuk penyambutan mereka itu juga agak keteteran. Ya. Alhamdulillah ini di KIG ini bisa memberikan fasilitasi untuk mendapatkan lapangan itu. Terima kasih untuk KIG untuk hari ini. Oke. Beliau seharusnya juga bertanding di sini mungkin karena beliau sedang ada cedera jadi beliau tidak bisa. Namun begini Pak Subukan, saya tahu bahwa Anda juga aktif berolahraga begitu. Sebetulnya untuk di usia-usia seperti yang bertanding pada sore hari atau siang hari ini, sebetulnya di usia seperti ini apakah masih dipentingkah sebetulnya untuk berolahraga begitu? Bagaimana menurut pandangan Anda? Saya kira olahraga itu bagian dari kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik manusia. Jadi memang kita akui bahwa yang namanya bulu tangkis itu masuk dalam kategori olahraga yang keras ya, olahraga. Tapi tetap kita butuhkan, tidak ada istilahnya standar tidak ada syarat persyaratan terkait dengan umur. Yang penting yang tahu tentang kondisinya adalah yang bersangkutan. Jadi olahraga tidak hanya di bulu tangkis, apapun itu kalau kita sendiri, saya kira itu tetap baik-baik saja. Jadi kalau kita lihat hari ini, tadi ada yang umurnya 75 tahun, ada yang berapa? 75 tahun yang paling tinggi. Ya, betul. Rata-rata kita ini di atas 50 tahun dan kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bio, kalau satu minggu nggak olahraga itu rasanya sakit semua. Lah ini artinya kan kita tahu visi kita tahu kebutuhan diri kita bahwa olahraga itu diperlukan oleh visi kita. Tapi ya gitu, tetap harus tahu batas-batas kemampuan diri kita. Kalau saya sama Pak Bio itu main 2 kali tapi saya menang 4 kali kan. Bukan karena saya ahli, tapi Pak Bio yang ngalah ternyata. Oke, luar biasa teman-teman. Pak Subukan ini sedikit saya ingin memberikan informasi juga. Beliau adalah wakil Kepala Dinas Perdagangan di Kabupaten Gresik. Begitu, tentu beliau mengenal orang-orang yang concern sebetulnya memajukan kota Gresik. Oleh karena itu kami beruntung sekali bertemu dengan beliau. Pak Subukan, yang terakhir, Anda tentu saya koreksi sebentar ya. Ya, silakan. Kepala dinas, tapi saya itu orang nomor 2, saya sekretaris dinas. Tapi saya memang sangat suka dengan olahraga badminton ini. Bahkan untuk PB Bhinneka ini, saya sama Pak Bio ini kategorinya itu masuk sebagai inisiator atau founding founder-nya Bhinneka tahun 2008 atau berapa. Dulu terbatas, sekarang kita grup kita ini menerima semua anggota-anggota dari kelompok lain. Yang penting itu sehat dan bahagia, dan yang penting PB Bhinneka itu tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Konsepnya atau motonya satu, seduluran sak lawase, sehat sak lawase,
bahagia salawase. Oke, luar biasa. Mohon maaf teman-teman, tadi sudah diklarifikasi oleh beliau tentang apa yang saya sebutkan. Jadi bukan wakil kepala dinas perdagangan tapi sekretaris, begitu ya Pak Subekannya. Pak Subekan, ini yang terakhir Pak. PB Bhinneka saya tidak tahu karena saya masuk bergabung di PB Bhinneka itu sudah terbentuk sebetulnya. Sebetulnya awal mula terbentuknya itu dari mana sih Pak sebetulnya? Apakah Pak Subekan juga bisa sedikit mungkin mengetahui latar belakang awal mula dibentuknya PB Bhinneka atau seperti apa? Ya, jadi gini, PB Bhinneka itu adalah kumpulan dari beberapa orang, baik itu orang-orang yang ASN maupun non ASN dulu itu ya. Kemudian dulu itu memang home base-nya ya, teman-teman home base-nya itu ada di bekas kantor Dignas Kabupaten Gresik. Letaknya itu kalau sekarang itu mantan tempatnya itu bekas tempat Polsek Kota. Iya. Itu di belakang itu home base-nya di situ. Di tepatnya di Jalan Usman Sadar ya, begitu ya. Nah, itu dulu itu memang untuk hari Sabtu dan Minggu pagi itu memang sedang kosong. Lah itu kita gunakan. Dulu memang jam itu adalah jamnya Pemda. Awalnya itu jamnya Pemda. Betul. Kemudian tidak aktif, kemudian kita ambil alih, teman-teman dari Dignas, teman-teman dari Pemda bergabung menjadi satu. Setelah berkumpul banyak orang, maka kita membentuk nama. Bahkan teman-teman ada yang katanya istikharah dan lain sebagainya lah, muncullah nama Bhinneka. Lah sebenarnya ya sudah ada Bhinneka Tunggal Ika lah. Artinya ini filosofinya adalah nama ini itu tadi seduluran saklawase, tidak membeda-bedakan antara orang satu dan orang lain. Yang penting sehat, yang penting bahagia, dan persaudaraan adalah segala. Luar biasa. Ya, itu, Pak Subekan, ini paling terakhir. Saya tahu bahwa klub bulu tangkis itu sebetulnya banyak di Gresik dan tidak bisa bertahan lama. Dan saya usia masih muda begitu, menurut saya sudah bergabung di PB Bhinneka dan sudah ada. Saya pikir ini adalah klub yang paling legend yang ada di Gresik. Nah, bagaimana Pak Subekan, mungkin pandangan Pak Subekan secara pribadi membangun klub itu supaya kemudian bisa eksis terus dan terjaga kekompakannya seperti ini? Ya, terima kasih. Saya kira benar yang statement yang disampaikan Pak Bio ya. Jadi PB Bhinneka ini termasuk PB Bhinneka yang awet urip. Betul. Awet urip. Ya, lama banget ya, 2008 sampai sekarang tidak pernah sekalipun pecah lah. Ini kuncinya ya memang kebersamaan, kepedulian sesama. Kemarin Pak Bio itu menginisiasi, saya hanya monitor di sini saja. Wah, hebat teman-teman. Saya tuturi handayani teman-teman. Ternyata dalam waktu yang tidak sampai 8 jam itu untuk kegiatan-kegiatan kebutuhan keuangan tertutupi semua. Top pokoknya. Iya. Salah satu yang menyebabkan PB Bhinneka ini awet, yang menyebabkan PB Bhinneka ini terus-menerus eksis itu ya kebersamaan. Tapi jangan heran kalau sudah di lapangan itu, kalau tidak kuat gojlokan bisa pingsan kalau yang namanya PB Bhinneka itu. Betul. Kalau yang kalah itu, waduh bisa pingsan. Habis gitu dilanjutkan lagi di dalam WA grup wala. Kalau udah jablek itu bisa dibanting ini. Tapi ya itulah seninya. Jadi PB Bhinneka ini baik di lapangan walaupun di medsosnya ngangeni. Nah ini fokernya ini Pak Bio ini. Terima kasih. IT terhebat. Sukses Pak Bio. Terima kasih. Teman-teman, saya rasa Pak Subekan berlebihan. Sebetulnya saya ini hanya sekedar mencoba untuk mempublish begitu ya kegiatan-kegiatan kita dan supaya kemudian warga di sekitar Gresik terutama itu bisa mencontoh apa yang kita lakukan, terutama mereka-mereka yang tidak giat berolahraga begitu. Dan Pak Subekan, terima kasih banyak, Anda sudah memberikan sesuatu daging semua teman-teman yang dia katakan tadi, luar biasa. Saya baru berkesempatan untuk menginterview beliau dan ternyata beliau adalah pribadi yang cerdas, luar biasa. Terima kasih Pak Subekan, sukses selalu, semoga salam olahraga, sukses selalu. Terima kasih. Cek mesinnya.